16 satu kredit kurang lebih 800 juta lebih sama bunga-bunganya. Kami tanpa penghasilan, hilang semua uangnya. Waduh, disitulah. Lalu ayah saya divonis cancer, harus dioperasi di Singapura. Kami nggak punya uang. Itulah titik terendah hidup saya. Singkat cerita, 3 bulan ayah saya kemudian dipanggil Tuhan. 2 hari sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, saya berseru, Tuhan panggil ayah saya atau sembuhkan. Karena saya lihat dia begitu menderita sekali, sakit ya. Dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan kembali di hati saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Aku panggil papamu pulang dan aku panggil kamu pulang kembali kepada panggilan. Ya, kita memang jatuhnya memang setelah perbedaan itu juga masuk ke keuangan ya. Iya. Oke. Lari dari panggilan Kak Grace intinya. Gimana? Coba keuangan tuh gimana? Itu dimulai dari saya sih yang merasa kurang puas dengan kehidupan kami, di mana anak baru, padahal anak baru 1 ya kan. Ya, saya membandingkan dia tanpa sadar di pikiran saya itu dengan papa ya. Kalau papa kan saya minta 1, dia bisa kasih 5. Sementara lu jangankan 1, saya dulu bergumul masalah keuangan, makan ayam 1 aja bukan di Kentucky ya, di warteg tuh bisa ditegur. Dan saya suka tegurnya depan orang, itu yang melukai hati dia. Kalau nggak ada duit kenapa mesti beli? Nah dia kan tipe orang kalau masuk restoran nanya harga. Loh saya pikir makan aja nggak usah nanya harga. Jadi itulah. Terus minum teh di bandara nih, dimarahin. Lain kali kalau minum tuh nanya dulu harganya. Kan teh di bandara taunya kan lebih mahal kan. Tapi saya tegurnya depan kasir, dia kan malu gitu loh. Dan itulah salah satu yang saya mesti belajar. Karena termancing emosi di depan orang, saya marahin dia. Nah itulah ya salah satu contoh konfliknya gitu. Doni dari keluarga yang memang bukan mewah-mewah seperti Sandy? Tidak. Saya aja waktu masih pacaran diajak ke hotel, masuk lobi Hyatt sampai kaget, bayar nggak ya masuk lobi gitu. Saya bener-bener nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke salon, nggak pernah beli baju. Oke. Jadi memang gaya hidup yang sangat berbeda. Jadi sudut pandang tentang pembiayaan, budget dan lain pasti. Iya, bentrok lah. Sandy dasarnya kaya gitu kan, dasarnya dari pernah dibesarkan oleh uang kan? Iya betul. Money is my father kata dia dulu. Oke, sekarang bagaimana caranya mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman juga. Jadi dalam konflik keuangan itu artinya sampai melibatkan hutang piutang. Puncaknya itu ya kan kita 3 kali ngalami masalah keuangan. Yang pertama, kedua, yang ketiga ini yang lebih parah. Saya masuk waktu itu ya cari bisnis lah kan. Lari dari panggilan, cari bisnis. Kan saya tahu panggilan saya kan hamba Tuhan. Dan saya tahu saya dipanggil untuk mengajar, untuk jadi hamba Tuhan. Mengajar Alkitab. Tapi saya berusaha, nggak ada salahnya lah kayak Rasul Paulus. Ya, saya juga sebenarnya mempengaruhi dia, paksa dia. Saya juga salah. Sebagai istri yang narik dia. Kita kan masih muda. Jadi kita tuh macam-macam. Pernah jadi agen asuransi, multi level, jualan selai coklat, bisnis batu bara, jadi broker. Macam-macam lah. Pokoknya. Karena saya bilang kan pelayanan bukan hanya di gedung gereja aja. Kenyataan kalau kita uang susah, emangnya orang mau ngasih kita duit ya kita kan mesti kerja. Saya pikir balik ke masa lalu karena saya kan juga figurnya bekerja kan dulu sebelum melayani kan. Dan tidak salah, tapi masalahnya saya terikat nasar gitu Kak Grace. Saya juga Kak, saya kan juga udah bernasar. Iya, secara pribadi bukan orang tua yang bernasar, tapi saya memberi diri. Betul. Intinya terakhir itu kita tarik uang 16 kartu kredit, tarik modal dari kartu kredit 16 kartu kredit, main option emas di pasar uang Amerika. Nah singkat cerita 3 bulan memang bagus, ada untungnya. Tapi saya nggak tarik, namanya greedy ya, serakah Malah saya gelontorin lagi, akhirnya jatuhlah 16 kartu kredit kurang lebih 800 juta lebih. Sama bunga-bunganya. Kami tanpa penghasilan, hilang semua uangnya. Waduh, disitulah. Lalu ayah saya divonis cancer, harus dioperasi di Singapura. Kami nggak punya uang.
itulah titik terendah hidup saya. Singkat cerita, 3 bulan ayah saya kemudian dipanggil Tuhan. 2 hari sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, saya berseru, Tuhan panggil ayah saya atau sembuhkan. Karena saya lihat dia begitu menderita sekali, sakit ya. Dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan kembali di hati saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Aku panggil papamu pulang dan aku panggil kamu pulang kembali kepada panggilan. Dari situ saya nyerah. Saya katakan, Tuhan saya punya banyak utang. Ya. Dan singkat cerita, ketika saya dipanggil Tuhan, saya jadi wakil gembala dari ibu saya. Dan saya terima gaji dari gereja waktu itu 3 juta rupiah. Ibu saya nggak tahu kan. Dan saya waktu itu ya belajar buat budgeting, tenang. Kita hitung semua utang kita berapa, kebutuhan kita berapa. Lalu keluarlah angka. Kalau saya bulatkan dengan gambaran besar supaya gampang aja gitu kan. Saya ternyata mesti bayar utang itu, sebutlah 15 juta. Setiap bulan selama 4,5 tahun baru utang saya lunas. Untuk bebas utang jadi roadmap-nya tuh 4,5 tahun. Sedangkan biaya hidup saya tuh 10 juta per bulan. Walaupun saya tinggal di rumah papa mama mertua. Kalau hitung nyamannya nih, uang sekolah 3 anak udah 3 loh waktu itu ya kan, uang rumah, uang listrik, uang makan, transport segala macam. Saya butuh Tuhan kalau boleh 10 juta. Ternyata saya terima cuman 3 juta. 3 juta. Nah, saya proses belajar dari situ, Kak Grace. Dilatih sama Sandy, kami nggak lagi berantem. Dulu kalau ngomong soal duit ada setannya. Kami belajar merendah hati. Itulah proses ya. Menang di dalam dulu tuh. Ya, pokoknya kita sepakat ya, badai sebesar apapun di luar, jangan badai di dalam. Jadi Sandy waktu itu kenapa sampai minta cerai tuh? Hampir sempat minta cerai. Mau ninggalin gitu, hidup masing-masing. Hidup masing-masing. 5 tahunnya. Ya karena merasa saya kan, iya karena merasa kayak ya mau dibawa kemana pernikahan kalau nggak ada kejelasan, keuangan juga nggak jelas semuanya. Pada awalnya saya juga mau lah bener-bener menerima gitu ya, namanya kita panggilan juga pelayanan ya. Tapi pada kenyataannya kan nggak semudah itu. Betul. Kita mengalami goncangan uang gitu kan. Iya. Jadi apa yang kami alami, masalah pernikahan, masalah keuangan, itulah yang menjadi mutiara buat pasangan-pasangan hari ini yang kami layani secara online. Masalah utang dan onset ya, masalah utang dan masalah pernikahan itulah yang kita buka Victory Mentoring Community gitu. Jadi kami udah ninggalin jejak dan seperti itulah yang terjadi. Ini Victory Mentoring Community ini bukan meneruskan Mama, berarti bukan. Bikin ini baru 3 tahun ini. Dari pandemi Covid lahirlah pelayanan online ini tanpa diduga. Kita nggak tahu ada Zoom kan waktu itu. Ya. Jadi singkat kata masalah keuangan perlahan-perlahan beres. Ya. Hutang semuanya. 5 tahun. Ya. Selama 5 tahun. 4,5 tahun itu kan Tuhan ajar kami mencukupkan diri. Dia selama itu juga nggak pernah beli bedak. Nggak beli apa-apa. Untung pandemi ya. Enggak, itu masih itu jauh sebelum pandemi. 2011 2015 udah pandemi duluan. Buat kita itu badai ya. Dilatih ya. Sebagaimana saya juga belajar menang di dalam ya. Nah, tapi poinnya waktu itu saya praktek merenungkan firman, memperkatakan firman, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setiap hari saya cuma ngomong gini, Tuhan, Engkau gembalaku. Saya belajar untuk tidak berkata uang dari mana atau tidak punya uang. Saya mulai ubah perkataan saya dengan perkataan Tuhan. Nah, waktu saya mulai bersekutu dengan firman Tuhan itulah tiba-tiba dalam kondisi jalan pagi ya. Saya tiap hari itu gitu. Keliling kompleks sambil ngomong firman Tuhan, sambil memuji Tuhan ya, sambil jalan pagi olahraga lah. Ya, karena doa di kamar saya stres karena siang itu kan ada debt collector dan sebagainya, 16 kartu kredit. Oke. Tiba-tiba, nah ini dia kalau Tuhan bicara di batin saya ngomong gini, kalau aku gembala kamu tuh takkan kekurangan. Kalau kamu kekurangan, siapa gembala kamu gitu loh. Kaget saya. Domba-dombaku itu mendengar suaraku. Saya tanya, Tuhan apa suaramu buat aku? Nah itu kayak dialog. Pagi itu ya. Kamu percaya nggak aku sanggup berkati kamu? Berapa butuhnya? 25 juta tiap bulan kan? 10 juta biaya hidup, 15 juta hutang. Ya kan? Iya. Sekarang kamu percaya nggak aku sanggup berkati kamu 25 juta tiap bulan? Saya ngomong, percaya Tuhan. Apa buktinya? Nah itu dia. Apa buktinya ya? Kan iman tanpa perbuatan mati kan? Ya Roh Kudus kasih pikiran. Ya kasih aja perpuluhan di depan 2,5. Susah amat gitu kan? Kan percaya. Nah lalu saya ngomong sama dia, kita sepakat. Pikiran gini, saya nggak kasih, kurang. Kasih, kurang. Toh sama-sama kurang kan? Ya kita lakukan aja. Let's try gitu kan. Nah jadi saya terima gaji 3 juta, langsung potong 2,5 juta. Waduh, kasih itu sih iman yang sangat-sangat besar itu. Itu pengalaman pribadi. Contoh, karena itu pesan Tuhan buat kita kan. Iya. Ya kamu percaya nggak? Saya bilang ini terobosan, ini salah satu terobosan
keuangan terbesar dalam kami itu. Seperti Petrus itu berjalan keluar dalam batasannya di atas air karena Tuhan perintahkan. Taruhannya nyawa, ya iya gitu. Ya nggak keluar juga mati, sama-sama mati, ya udah. Taruh. Kan barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, kamu akan hidup. Saya serahin nyawa saya. Sekali lagi sahabat Crosstalk, ini pribadi karena perintah Tuhan langsung pada mereka ya. Jadi ya saya bukan doktrin. Bilang, ini bukan doktrin ya. Jangan, ini pengalaman pribadi. Iya, jangan mengharapkan 100 juta tiap bulan terus kasih 10 juta itu. Bukan itu ya. Ini kan hasil perenungan firman. Ini ya kalau setelah saya jalanin ya, Tuhan mendidik kami lah untuk hati kami tidak diuang, karena Tuhan tahu kan hati kita udah cinta uang. Iya. Jadi itu proses kami. Ya makanya kami selalu bilang kepada jemaat pun ya, ini cara Tuhan memproses. Setiap orang punya proses beda-beda. Untuk keluar dari badai keuangan. Tapi sekarang ya kami kembali ke jalur normal. Iya, betul. Kan Tuhan Yesus nggak jalan di atas air terus kan. Ya, tetap pakai perahu setelah itu kan. Ya, nah artinya yaitu perintah Tuhan, dan akhirnya waktu kami taat selama 4,5 tahun seperti janda di Sarfat ya. Nggak habis-habisnya. Bukan nggak habis-habisnya. Kami nggak pernah terima kurang dari 25 juta. Itu real di depan mata kayak keran kebuka. Saya dapat undangan, promosi, pelayanan ke waktu itu apa kaget-kaget saya. Siapa yang promosiin saya, belum ada YouTube waktu itu, belum ada internet seperti hari ini. Tiba-tiba saya diundang pelayanan ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Siapa yang promosiin gitu? Ada teman saya rupanya. Wow. Nah disitulah ya. Lalu kami waktu itu saya jualan CD khotbah. Jadi saya khotbah, PK-nya itu persembahan kasih khotbahnya buat biaya hidup saya. Saya jualan CD khotbah saya buat bayar utang. Itu salah satunya. Dan saya pun buat CD tanpa modal. Karena apa? Saya rekam 12 seri pengajaran, lebih dari pemenang. Saya tulis materinya, saya rekam MP3. Lalu teman saya bantu, ibaratnya udahlah bang cetak aja sama saya lah gitu ya. Nanti udah laku baru bayar lah modal. Dari situ. Jadi setiap kali saya khotbah, bagi bapak ibu yang rindu dapat paket pengajaran lengkapnya bisa beli. CD-nya ada 12. Belum ada YouTube waktu itu. Dan itu kayak kacang goreng gitu ya. Dan saya dapat undangan pelayanan kemana-mana. Nah, Tuhan promosikan. Jadi Sandy pun demikian. Nah, jadi murni dapat itu memang dari pelayanan khotbah. Dan waktu itu Tuhan pun ya ada juga kisah di mana kami diminta untuk memasarkan sebuah produk. Terus di mana kami tidak lagi berbisnis kan, kami tidak mau lagi dagang apapun itu, kami kembali full pelayanan. Cuman tiba-tiba saya ngenalin dengan teman saya dan teman saya ambil peluang itu. Jadi imbasnya kami terima duit dolar 2 tahun komisi. Komisinya ada dapat kok. Kami nggak minta, tapi kan kalau dikasih nggak nolak ya. Tapi itu luar biasa. Itu komisi ya nggak tahu itu cara tapi Tuhan kalau memang bukan jubahnya untuk jadi pengusaha, jangan. Nggak bisa. Iya, jadi memang disitulah kita belajar, ya. Gitu Kak Grace. Jadi hari ini kami ya oleh anugerah Tuhan lewat apa yang kami alami, kami bisa ceritakan. Betul. Nah, ternyata jemaat kami waktu kami cerita begini, ya ada yang punya utang 65 pinjol, lebih parah lagi. Iya. Akhirnya dia mau bunuh diri, lalu karena tahu kisah kami, akhirnya sekarang dia pun dipulihkan. Dan dia ini seorang S2, sarjana pendidikan, pembuat kurikulum, jadilah kepala sekolah ya. Tapi sekarang udah gak jadi kepala sekolah lagi karena masalah utang ini kan. Tapi intinya sekarang jadi kepala sekolah di gereja kami untuk pelatihan manajemen utang. Jadi hari ini kami latih ratusan orang. Iya. Oke, mungkin jadi lanjut bercerita. Pelayanan seperti apa yang katanya lebih kepada online ini sesuatu yang cukup baru ya. Jadi jemaat tidak tergantung dari jumlah orang yang hadir hari Minggu kebaktian. Iya, kan? Betul. Nah gimana tuh Don? Boleh ceritakan? Ini sesuatu yang menurut aku bagus di sharing ya. Jadi ini memang berkat pandemi ya. Iya, oke. Nah jadi di era pandemi itulah ya kan namanya sebutnya Ibu Kristina, kami sebut namanya Ibu Kristina ini. Akhirnya waktu itu ada Zoom ya. Kesaksian dia cerita lah di Zoom. Kan waktu itu ibadahnya kan via Zoom kan. Iya. Waktu dia bersaksi, kesaksiannya kita upload ke YouTube gereja kita. Iya. Waktu di-upload ternyata viral. Dan banyak yang bermasalah utang rupanya pinjol. Itu kesaksiannya dia tuh memang mengenai hutang. Hutang. Oke. Bagaimana Tuhan pulihkan lah waktu itu kan. Nah akhirnya kami nggak bisa layani satu persatu. Dan kebanyakan mereka tuh dalam kondisi mau bunuh diri, ketakutan. Dan singkat cerita kami sepakat, udah yuk kita buka aja yuk. Apa kayak semacam seminar pendampingan untuk pelayanan bagaimana bebas hutang. Ada Pak Yuhono juga, memang mentor ahli juga kan. Udah, yang ada kita mulai. Jadi waktu kita mulai aja, nah akhirnya bergulir. Sekarang sudah angkatan berapa ya?
Udah keberapa ya? Udah belasan lah. Udah belasan itu, udah ribuan mungkin orang. Jadi setiap 4 bulan buka, 4 bulan udah ratusan lah itu ya. Oh, jadi mulai kalau buka baru mulai dari awal. Iya, 4 bulan. Setahun 2 kali. Pernah pertama setahun 3 kali gitu loh. Nah, dan yang sudah ikut sebelumnya juga akan ikut lagi ya? Akhirnya ya. Pelayanan, ikut doa pagi, kita juga ada kegerakan doa pagi. Dari pelayanan Victory Mentoring Community, masalah hutang juga masalah pernikahan, perselingkuhan kan. Iya. 2 itu rupanya. Jadi yang kami buka setiap tahun kami layani 2 ini. Nah, dari VMC inilah Zoom kami banyak. Nah, karena begitu banyaknya orang yang punya masalah. 2 tahun yang lalu ada 4 orang ibu-ibu anggota mentoring keuangan kami yang punya utang ini stres kan. Ini pemimpinnya namanya Kak Ira, belum menikah juga. Tapi dia punya utang miliaran, mimpin orang punya utang juga. Dia juga lagi belajar kan. Jadi semuanya dari bawah, dari peserta jadi asisten mentor, jadi mentor, akhirnya jadi pengajar. Nah, Kak Ira ini waktu itu masih jadi mentor. Dia mentorin 4 orang ibu-ibu yang stres. Dia ngomong sama istri saya, Bu Sandy, saya stres mimpin orang stres juga kan. Boleh nggak kita doa pagi mulai dengan Zoom? 4 orang ibu-ibu, wanita yang hopeless. Tapi dari 4 orang ibu-ibu hari ini, kegerakan doa kami via Zoom itu udah lebih dari 500, hampir 600 bahkan. Every day kumpul dari 55 kota, 11 negara, dan orang dipulihkan. Dan itu orang yang sama terus? Ya. Dan bertambah-tambah. Ada yang terus. baru keluar, baru datang ya. Tapi ada kelompok-kelompok kecilnya. Kelebihannya itu ada kelompok-kelompok kecil. Jadi seperti gereja mula-mula, tiap hari kumpul, renungin salib, perjamuan kudus, pecahan roti, dan kita ngomongin firman. Itu pada by online. By online. Jadi pecah roti dan minum anggur tuh di rumah masing-masing. Iya. Oke, luar biasa ya. Oh, aduh. Dan itu adalah secara nggak sadar adalah orang-orang yang punya masalah keluarga dan hutang tetap yang ikut doa pagi itu. Iya. Ay, so spesifik Tuhan itu. Dua hal itu. Jadi yang datang ke kami ini bukan orang-orang yang normal tanda kutip ya. Orang-orang yang memang gini, tidak mungkin orang bangun jam 4 pagi dan jam 5 pagi kalau nggak ada masalah. Karena mereka sudah terpojok. Bayangin ya, macam-macam. Ada orang yang 10 tahun karena kecemasan, depresi, sembuh total. Ada orang yang autoimun, sembuh total. Bahkan yang muslim pun yang pinggal punggungnya udah hancur, sembuh total. Yang diamputasi nggak jadi diamputasi. Ya, itu semua hanya via Zoom. Bahkan ada yang matanya itu harus disuntik langsung 10 tahun, hari ini sembuh total. Hanya via Zoom. Bahkan pernikahan, makanya bisa dilihat Kak Grace kan di IG Victory Church Indonesia itu isinya kesaksian semua banyak. Nah, itu yang bikin kami semangat. Ternyata bisa ya gitu. Jadi masalah kita itu jadi panggilan Tuhan untuk peneguhan supaya kita bisa ketika kita menang itu kita melayani. Iya. Ujung-ujungnya bukan kaya, bukan terkenal, sukses, bukan. Menjadikan semua bangsa murid Yesus lewat masalah-masalah yang pernah kita hadapi gitu Kak Grace. Jadi sekarang kalian bisa melihat bahwa apa yang kalian alami di masa lalu itu ada maksud Tuhan ya. Dan ada gelombang baru kan nggak tahu. Ya, ada gelombang baru. Dan ada gelombang baru yang kita pikir dulunya hanya onset. Kalau istilahnya kalau mau pemulihan inner healing pelepasan nunggu retret. Sekarang tiap hari orang bisa pelepasan inner healing. Tiap hari tanpa retret, tiap hari. Jadi kalau misalnya lagi contoh aja ya, reality saya belum pernah ikut soalnya. Jadi pada waktu acara doa pagi itu kalau ada yang bermasalah langsung rame-rame doain. Enggak. Di breakout room ada. Oh, di breakout room. Karena gini, visi dari Victory Church Indonesia adalah kan pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus di 4 pilar kehidupan. Kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Jadi kita fokus di 4 pilar ini, Grace. Nah, tapi memang mulainya dari pilar kerohanian dulu. Lewat doa pagi. Nah, di doa pagi itu bukan satu arah. Kan kita komunitas saling. Jadi setelah pujian penyembahan, ya setelah nanti ada renungan salib, kurang lebih 5 menit. Lalu ada kesaksian, tiap hari ada kesaksian. Karena yang ngantri banyak tuh. Seneng banget. 5 menit aja kesaksian. Habis itu ada renungan firman singkat 15 menit. Lalu mereka semua masuk ke dalam breakout room 15-30 menit. Hanya untuk sharing every day. Jadi satu grup itu bisa beda kota, beda negara. Jadi nggak bakal jadi gosip. Dan bukannya satu
grup yang sama, orang itu orang lagi. yang sama, orang yang sama terus. Okay. Iya. Orang jadi udah kita kayak saling keluarga. kenal, sudah jadi keluarga. Makanya kemarin Desember kita buat family camp tuh bondingnya kuat banget, walaupun kita cuma ketemu di online, tapi sekali kumpul udah deket. Karena tiap hari ngobrol kan, dan terbuka, dan kita ngobrol firman dan saling mendoakan. Bahkan ada satu ibu ya, itu dia benar-benar tanpa sakit, tanpa apa, setelah doa pagi dia meninggal dunia. Langsung satu grupnya kan datang nih, udah kompak lah. Nah suaminya ngelihat itu, suaminya hari ini dia berjanji di depan jenazah istrinya, saya bertobat, saya mau ikut doa pagi kayak kamu. Hari ini dia ikut doa pagi nggak pernah bolong sampai hari ini. Waduh. Jadi bisa, jadi ibaratnya doa pagi ini bisa menghantar orang nanti sampai ending akhirnya. Yang penting kan kita perjalanan ini dan endingnya kita lalui bersama-sama satu tubuh Kristus ya. Kita bicara ini bukan pelayanan gereja lokal semata-mata, tapi satu tubuh Kristus. Jadi gitu. di doa pagi kami itu, kami tidak menjadikan mereka jemaat Victory Church Indonesia ya. Kan jadikan semua bangsa murid Yesus. Nanti mereka jadi murid Yesus, bukan jadi VCI gitu. Dari Katolik, dari karismatik, Injili, macam-macam kumpul. Buddha, Hindu, Muslim bisa menang di situ. Tapi sekali lagi yang biasanya bermasalah keuangan maupun keluarga. Keuangan dan keluarga. Tetap sangat niche ya. Atau pendekatannya memang karena mereka punya penyakit tertentu ya. Oh itu juga ya. Ada juga. Karena banyak kesembuhan. Ya. Jadi orang yang berpenyakit juga ada yang ikut. Ya, pokoknya 4 pilar itu Kak Grace. Oh iya. Tapi memang dimulai semua dari kerohanian dulu kan. Masalah rohaninya dulu. Begitu hubungan dia dengan Tuhan pulih. Semuanya itu mulai dipulihkan. So amazing. Ya, Sandy sama Doni. Gelombang baru yang mana nanti ya gereja itu akan jadi liquid church ya. Kita nggak bisa lagi bangun nama atau kepentingan denominasi pribadi ya. Tapi semuanya harus kembali ke pelayanan tubuh Kristus. Aku terharu. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Kita tuh benar-benar cuma hamba lah. Betul. Kayak pasal. Jadi kayak pasal dulu. Kami pun nggak pernah kebayang. Itu nggak di dalam rencana kita. Nggak ada rencana. Nggak ada agenda kita. Itu benar-benar kayak ngalir aja. Itu tiba-tiba. Dalam sebulan sih ya sayang ya. Kita sebulan kan kena COVID dulu 2020. Sebulan di kamar kita sama-sama berseru Tuhan kami mau buat apa gitu dengan pandemi ini kan. Ya taunya Tuhan buka kan lewat pelayanan Zoom justru lewat persoalan yang kita alami. Dan real. Bener-bener real. Kami lihat tuh kalau tiap hari dengar kesaksiannya. Kadang-kadang wow. Ya, itu ibu yang 10 tahun dia cemas kanker, cemas miskin, cemas waktu itu tsunami, suami meninggal. Itu ada berapa kecemasan sampai kakaknya pun mati bunuh diri karena kecemasan. Aduh. Dan itu obat-obatnya itu udah 10 tahun. Udah profesor terbaik di Indonesia, luar negeri semuanya. Hari itu dia ikut doa pagi berapa bulan ya? Ya belum nyampe 2 bulan. Itu dia bisa lepas obat sampai hari ini sembuh total. Sampai suaminya kemarin di gereja bersaksi dari Bengkulu datang ke Cirende VCI hanya untuk tahu VCI itu kayak apa gitu. Ada lagi misalnya Pak Tony Hartono gitu kan. Setahun yang lalu, 1 tahun lebih lah tahun lalu, dia tuh pengen bunuh anak bosnya saking pahitnya. Ya, tapi hari ini kalau ketemu Tuhan pulihkan keuangannya, kerohaniannya. Sekarang jadi mentor. Mengajar banyak orang untuk bisa berbisnis kuliner. Tuhan udah kayak gitu-gitu Kak Grace. Jadi Tuhan memproses keras hidup kalian itu sebenarnya pasti ada maksud Tuhan ya. Semuanya. Pasti. Bagaimana sih saya nggak pernah terbayang bahwa kalian berdua pasangan saya sama saya nggak tahu kalau bisa jatuh dalam pergumulan keuangan terutama gitu kan nggak kebayang sama sekali. Sampai Sandy mau meninggalkan Doni dan sebagainya kayak nggak ada imagination saya gitu buat kami tuh yang kenal kalian pasangan ideal gitu kan. Tapi ternyata Tuhan harus memproses itu karena Tuhan mau pakai di bidang itu. Jadi sungguh dahsyat. Jadi nggak jodoh tetap konflik. Tapi prinsipnya badai di luar tuh boleh sebesar apapun, tapi kita berdua tetap sayang-sayang. Itu pesan-pesan yang mau disampaikan. Boleh silakan. Kalau Doni dan Sandy dulu mungkin sampaikan pesan. Saya pesan. dalam persoalan apapun ya dalam kehidupan kita itu satu. Tuhan mau kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam misi Bapa kita ya, karena kita dilahirkan dengan satu tujuan, kembali ke purpose-nya. Jadi nanti ketika kita mengalami setiap badai apapun, rumah tangga, keuangan, tak kesehatan ya, atau apapun yang kita alami, itu kembali nanti tujuannya kita harus kembali ke tujuannya Tuhan. Maksud untuk Tuhan. apa? The purpose ya. Ke purpose. Jadi hidup tanpa purpose pasti binasa, hidup tanpa purpose pasti hancur ya. Jadi kalau kita kembali kepada tujuannya Tuhan, pasti kita pulih, pasti kita juga hidup berdampak buat
buat orang lain. Dan ingat kalau Tuhan pulihkan kan juga kalau Anda sembuh dari penyakit, terus mau apa setelah sembuh kan? Setelah kita bebas dari masalah keuangan, bukan hanya bebas hutang kan, tapi kita juga sekarang terlibat dalam penggenapan misi Bapa untuk membantu banyak orang juga yang punya masalah hutang. Demikian juga dengan masalah rumah tangga. Dan saya taunya waktu itu Sandy sama Doni juga berkesempatan bisa ke Amerika, bukan dengan uang sendiri, dibayarin orang. Beberapa kali so amazing beberapa kali ya Sen. Ya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini luar biasa sih, amazing. Padahal kan online jemaat boleh banyak, tapi online gitu kan. Sedangkan orang mengharapkan yang onsite. Paling tidak ada orang yang ngasih persembahan tiap minggu begitu ya Don ya. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kalian. Doni silakan sampaikan. Ya, intinya menang di dalam, menang di luar. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan dalam hidup kita itu harus terjadi lebih dahulu di dalam hati dan pikiran kita. Daud tidak bisa mengalahkan Goliat di luar sebelum Daud bisa mengalahkan Goliat itu di dalam dirinya. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Amin. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan pikirkan dan katakan apa yang masalah kita katakan. Jangan biarkan hati dan pikiran kita dikuasai masalah. Ada masalah, tapi jangan biarkan masalah menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan lewat firman-Nya menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa ya. Hari ini bukan kebetulan bisa ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan lagi bicara banyak sekali kepada sahabat Crosstalk ya. Jadi kita bisa belajar ternyata dari kehancuran hidup seseorang, dari proses hidup yang sangat berat yang dihadapi seseorang. Mari kita gunakan kesempatan tersebut, sahabat Crosstalk, untuk mengambil inspirasi yang banyak dan belajar mempraktekkan apa yang telah terlebih dahulu kedua pasangan ini diproses oleh Tuhan, supaya kita tidak membuat kesalahan yang sama. Dan kalau mau join dengan Victory Morning Prayer, ya. Doa pagi setiap hari. Boleh. Itu YouTube-nya bisa dilihat di IG aja di Zoom. Ya, itu di Zoom. Di YouTube. Enggak di posting enggak bisa tidak, juga. Enggak bisa di Zoom. Jadi kita walaupun online tapi langsung real life gitu ya. IG-nya Victory Church Indonesia bisa lihat di situ. Nanti ada link doanya juga. Nah, yang saya pelajari adalah kalau kita memang hidup dalam panggilan Tuhan, jangan lari kemana-mana, jangan melenceng-melenceng, yang capek kita, capek ya. Dan itu berbicara juga pada saya pribadi juga saat ini. Jadi saya bersyukur bahwa ada pasangan muda yang saya menganggap kalian masih muda karena saya lebih tua jauh sih ya, yang dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat. Nah, kita berdoa generasi selanjutnya dari kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dari kalian berdua. Yes, dengan 3 benih yang sudah Tuhan jadikan wanita-wanita luar biasa ini akan melakukan banyak perkara yang lebih daripada kalian berdua lakukan. Baik, dengan demikian Sobat Crosstalk, berakhirlah bincang-bincang kita yang sangat berguna bagi kita semuanya. Yang pasti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kenapa harus memproses mereka dengan luar biasa? Karena Tuhan mengasihi mereka dan tahu bahwa hidup mereka sesungguhnya ada begitu banyak hal besar yang Tuhan mau keluarkan dari hidup mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mari oleh karena itu apapun yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kayaknya udah terlalu berat nih, nggak bisa nih. Yang ada seperti Sandy sempat seperti mental illness, kayaknya udah nggak mungkin dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa memanggil seorang pembunuh, pengikut Kristus menjadi seorang hamba Kristus seperti Paulus yang luar biasa. Dia pasti bisa juga menjadikan hidupmu yang hancur jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi hambanya yang luar biasa. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita saat ini, dan sampai jumpa dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.